kita dulu salah satu yang kita kampanyekan untuk orang invest di Indonesia adalah kepemilikan properti untuk orang asing. Kita tahu Pak Habibie itu begitu progresif pemikirannya, karena sebetulnya sampai sekarang pun kita masih ya dibilang terhalang, nanti bapak-bapak saya marah Pak Bambang ya, dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 yang sampai sekarang masih berlaku. Ya. Nah, saya dengar katanya itu referensinya itu dari Belanda, di Belanda sendiri sudah diganti 3-4 kali ya, Undang-Undang Pertanahan. Jadi impian Pak Habibie kemarin untuk menjadikan Batam sebagai surga untuk orang memiliki properti untuk orang asing, sampai sekarang sebetulnya kita mau realistis itu belum terwujud, Pak. Ya. Jadi waktu itu banyak sekali developer kelas-kelas paling tidak regional lah ya, Co-Brothers segala macam itu bikin bangunan kota, di Batamindo itu bikin kawasan industri yang sangat terkemuka pada zamannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa, bekerja sama juga dengan kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV. Kami sedang mempersiapkan beberapa program wawancara yang kami beri judul Berjuta Rumah untuk Indonesia untuk mendukung 72 tahun membangun perumahan rakyat, tepatnya 25 Agustus 1950 sampai 25 Agustus nanti 2022. Wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal YouTube, juga kami usahakan nanti untuk diterbitkan sebagai buku. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang penggerak organisasi Real Estate Indonesia, DPD khusus Batam, yaitu ketuanya Pak Ahyar Arfan. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Bambang. Iya. Terima kasih perhatiannya untuk industri perumahan. Iya. Ini pertama kali yang saya ingin dijelaskan, kenapa untuk Batam ini ada embel-embel khusus, Pak, untuk REI. Oh, oke. Terima kasih, Pak Bambang. Memang namanya DPD, Dewan Pengurus Daerah, itu biasanya di ibu kota provinsi. Nah, tapi waktu tahun 2003, Batam itu masih menjadi komisariat di bawah DPD Riau. Nah, tapi pada saat itu jumlah anggota kami sudah sama dengan anggotanya Riau. Jadi seolah-olah setengah anggota Riau itu Batam gitu, Pak. Karena awal 2000-an memang pembangunan sangat pesat ya di Batam. Nah, kami melihat bahwa dari aspek legalitas tanah, Batam itu betul-betul berbeda dengan daerah lain. Jadi pengurusan sertifikat, IMB, semuanya berbeda. Jadi kita minta kepada DPP, dan kemudian DPP itu menyampaikan di Munas, alhamdulillah teman-teman lain setuju juga, sehingga Batam menjadi satu-satunya DPD yang bukan di ibu kota provinsi. Itu tahun 2003. Malah sebetulnya DPD Kepri, Kepulauan Riau, itu baru ada 2004 atau 2005, saya lupa, ketika Provinsi Kepulauan Riau itu berpisah dari Provinsi Riau. Jadi kita Riau Kepulauan. Jadi kemudian ibu kotanya ditetapkan itu di Tanjung Pinang. Jadi di Provinsi Kepri ini satu-satunya juga provinsi yang memiliki 2 DPD. Satu DPD Kepri yang membawahi selain Batam, dan Batam yang lahir duluan dari Riau, Pak Bambang.
ingatkan ketika saya di PWI itu antara Jawa Tengah dan Solo itu pengurusnya cabang provinsinya berbeda. Jadi Solo cabang juga. Karena kelahirannya PWI di Solo tuh, Pak. Jadi jadi menarik kalau gitu. Ada khusus ya? Ya, RI di Batam. Nah, Pak, kan bisnis properti itu juga bisa dianggap sebagai potret ya, yang menunjukkan kinerja perekonomian di suatu daerah. Nah, saat ini seperti apa, Pak? Artinya perekonomian Batam dan dampaknya terhadap bisnis properti di Batam. Oke, terima kasih Pak Bambang. Saya coba untuk menjawab. Betul Pak, kita selalu bilang bahwa properti itu etalase kemajuan suatu negeri. Ya, 20 tahun yang lalu banyak arsitektur gedung yang luar biasa yang muncul di Dubai. Itu dengan Palm Resort, dengan Burj Al Arab, Burj Khalifa. Itu betul-betul menjadi ikon dan parameter kemajuan negeri. Kita tahu Uni Emirat Arab memang itu akhir 90, 2000 itu kan memang karena dia berubah transform dari negara yang penghasil minyak, mengandalkan minyak sebagai ekonomi, kemudian akhir 90 itu mereka berubah menjadi negara jasa sebetulnya, jasa perdagangan, keuangan, dan lain-lain ya. Nah, itu yang dia munculkan dan yang bisa menarik orang itu adalah proyek-proyek properti. Singapura juga kita lihat siapa yang bisa tandingin ikonnya Marina Bay Sands. Itu semua orang begitu tunjuk bayangannya saja ya, siluetnya saja sudah tahu itu ada di Singapura gitu Pak. Nah, Batam juga begitu Pak. Kita dulu salah satu yang kita kampanyekan untuk orang invest di Indonesia adalah kepemilikan properti untuk orang asing. Kita tahu Pak Habibie itu begitu progresif pemikirannya, karena sebetulnya sampai sekarang pun kita masih ya dibilang terhalang, nanti bapak-bapak saya marah Pak Bambang dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 yang sampai sekarang masih berlaku. Nah, saya dengar katanya itu referensinya itu dari Belanda, di Belanda sendiri sudah diganti 3-4 kali Undang-Undang Pertanahan. Jadi impian Pak Habibie kemarin untuk menjadikan Batam sebagai surga untuk orang memiliki properti untuk orang asing, sampai sekarang sebetulnya kita mau realistis itu belum terwujud Pak. Ya. Jadi waktu itu banyak sekali developer kelas-kelas paling tidak regional lah ya, Co-Brothers segala macam itu bikin bangunan kota di Batamindo, itu bikin kawasan industri yang sangat terkemuka pada zamannya ya. Itu berlangsung di awal-awal Batam, tapi karena kita memang masih harus patuh kepada Undang-Undang Pokok Agraria, lebih banyak sebetulnya properti kita itu jadi ya tidak semewah atau sehebat yang dicanangkan awal gitu Pak. Nah, bagaimana ekonomi Batam? Batam itu pernah mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada nasional karena fasilitas free trade zone-nya gitu. Kemudian memang kita tahu di awal dalam 10 tahun ini tidak sekencang nasional, tapi tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Batam itu 4,75% setelah pandemi itu Pak ya, di akhir pandemi. Nasional itu 3,6. Ya. Nah, properti selalu paralel Pak dengan pertumbuhan ekonomi. Karena bisnis kami ini 70%, 80% itu ditopang dengan adanya kredit konstruksi dan kredit kepemilikan rumah dari bank. Jadi bank kalau ekonomi kita menurun, dia mulai rem dan banyak aturan. Tak boleh ini, periksa itu. Nah ini kita alami di awal 2020, itu remnya kenceng banget sampai parkir gitu Pak. Nah, kalau ngomongnya sih di koran, oh kami tidak pernah membatasi, tetap menjalankan. Ya,
Pokoknya lain di bibir, lain di hati lah Pak. Karena kita tahu waktu itu pandemi nggak tahu nih sampai kapan kan. Nah, tapi kemudian pelan-pelan dia melepaskan remnya itu, kemudian berputar karena kita tahu bisnis properti ini kalau kita jalan tuh ada 174 bisnis ikutan yang ikut bersama kita bergerak ya, bahan bangunan, jasa, tukang-tukang, itu semua. Alhamdulillah sampai sekarang bahkan setahun terakhir Pak. Karena salah satu parameter ekonomi Batam itu adalah ramainya kedai kopi Pak. Oh. Karena kita itu punya kebiasaan pagi itu nggak ke kantor dulu Pak Bambang. Kita ke kedai kopi bisa ketemu orang, bisa ketemu klien, calon partner, itu bisa terjadi interaksi ada di situ. Nah, setahun terakhir ini tempat-tempat itu sudah mulai ramai kembali dan kelihatannya memang lagi-lagi kita bisa lihat itu sama dengan grafik pertumbuhan ekonomi, sama dengan relaksasi dari bank, bahkan bank sudah sejak setahun lalu sudah ajak kita ngopi terus untuk minta, ayo mana KPR-nya, ayo mana KPR-nya, kita mau kasih. Gitu. Ya, jadi waktu itu produknya sudah ada, Bapak Bang. Legalitas Batam itu paling clear, karena satu-satunya pintu untuk dapat lahan di Batam itu dari BP Batam, dulu Otorita Batam, sehingga jelas asal-usul tanahnya kepada siapa dia dipindahkan, nah itu menimbulkan confidence bagi bank, karena sebetulnya bisnis KPR itu yang paling penting kan asal-usul tanahnya. Kemudian produknya sudah ada, dan masih banyak sebenarnya industri Batam ini yang bergerak walaupun lagi pandemi. Industri manufacturing, elektronik itu malah full Pak. Karena mungkin kebutuhan orang akan barang-barang piranti elektronik itu bukannya menurun, malah meningkat gitu ya. Nah, seperti studionya Pak Bambang ini kan munculnya di zaman pandemi ini. Dulu nggak kebayang, Bapak mesti punya TV baru bisa tayang. Ini enggak kan, bisa di ini. Justru yang paling penting sebenarnya bukan software tapi brainware. Jadi mesti orangnya yang punya ide produknya apa. Nah, di Batam itu industri manufacturing di Batamindo, di Satnusa, di Tunas itu jalan Pak. Jadi pekerja-pekerja ini tetap punya penghasilan, walaupun memang banyak yang terpukul adalah sektor pariwisata, golf, hotel, karena orang luar nggak boleh masuk Pak ya. Wah itu setengah mati itu. Banyak yang ada beberapa yang gede-gede juga tutup. Restoran karena dibatasin gitu. Kalau yang di kedai kopi lumayan bandel-bandel Pak. Kalau datang razia kan pakai sirine itu. Nah, kita bubar dulu. Nanti mereka pulang kita masuk lagi ke dalam gitu. Jadi itu muter Pak. Sehingga kalau muter ada uang orang, ada pekerjaan, ya, bisnis properti kita ya turun, ya. Tapi terutama untuk orang yang invest. Tapi orang-orang yang butuh beli rumah untuk tinggal, kebutuhan primer ya, rumah-rumah subsidi gitu, pekerja-pekerja yang di shipyard itu tetap beli Pak, tetap punya kemampuan beli. Dampak COVID memang begitu memukul ya, itu jadi di mana-mana, tidak hanya di Batam. Nah sekarang Pak, geliatnya seperti apa Pak? Ini kan sudah mulai agak pulih. Apakah tanda-tanda kepulihan ekonomi dan bergeraknya properti ini sudah mulai terasa Pak? Sudah Pak. Kalau tadi saya bilang sebenarnya di Batam ini malah setahun yang lalu sudah mulai terasa. Dan bank itu kan lembaga yang paling dia bilangnya sih prudent Mbak. Tapi kadang-kadang saya suka bercanda bilang suka cari selamat sendiri gitu. Sensitif. Jadi katanya istilahnya itu ada bahasa Cinanya tapi saya lupa. Kita kalau lagi kepanasan malah dikasih payung. Tapi begitu hujan payungnya ditarik lagi sama dia Pak. Kita basah kuyup dibikin dia gitu.
Tapi dengan prudent itu akhirnya bahwa betul-betul kredit yang dikasih sama bank itu memang sudah pembelinya sudah bonafit, legalitasnya sudah oke gitu. Dan itu naik terus. Salah satu indikator lagi Pak untuk properti adalah teman-teman yang bikin pameran, re-expo. Ya. Kami bikin di Februari kemarin, tapi di 2021 itu ada pengembang besar. Di 2021 paling tidak dia bikin pameran 4 kali pameran dan penjualannya alhamdulillah bagus. Jadi kalau di awal pandemi itu kita memang jual yang ready stock, di 2001 kita sudah mulai pelan-pelan bangun dari pesanan orang, Pak. Karena beli rumah kan tidak seperti mobil kan, mungkin mobil inden 3 bulan udah bisa diambil. Rumah itu bisa setahun, bisa 2 tahun, karena mereka butuh kemudahan, bisa cicil DP-nya bisa panjang. Gitu. Nah itu trennya naik terus Pak. Kalau kecenderungan investasi Pak, investasi dengan rumah itu sudah mulai muncul lagi atau belum? Sudah mulai Pak. Ini kalau kita lihat pembangunan apartemen itu di 2019 itu ada 18 Pak. Sebenarnya kita keder juga Pak. Karena apartemen ini kan pasti dibangun di daerah-daerah prime. Ya. Jadi kalau dia agak batuk-batuk itu kan kelihatan dari luar kan. Ya. Nah, sedangkan apartemen ini nggak boleh berhenti. Sekali dia berhenti, orang-orang yang cicil uang muka itu kabur semua, Pak. Ya. Nah, kita lihat alhamdulillah 18 apartemen itu termasuk yang dibangun oleh Ciputra, ya. Sinarmas, itu jalan terus, Pak. Nah, itu sebetulnya di dalamnya apakah pembelinya terus membayar cicilan, tapi yang pasti pembangunannya jalan. Jadi kalau pembangunannya slow down atau berhenti, itu orang pasti cabut, Pak. Ya. Dan si pengembang pasti nggak kuat untuk terusin. Tapi saya lihat ini, dan ada beberapa kali saya ketemu dengan para pemilik atau direksi dari bank, ya tidak semuanya lancar, tapi masih cukup lah untuk diterusin. Nah akibatnya selama pandemi karena mereka terus construction, 2021 udah mulai berdatangan lagi orang yang beli. Karena yang invest ini kan memang duit lebih, Pak. Iya, iya. Nah, invest yang barangnya kelihatan kan properti, Pak. Nah, dulu kita suka dibecandain, wah enggak, invest zaman sekarang itu adalah Bitcoin atau binomo atau macam-macam begitulah ya. Wah ini untungnya segini-segini gitu. Nah sekarang dengan sedih hati dan prihatin kita lihat bagaimana sebetulnya orang yang mengejar bisnis return-nya tinggi tapi risiko juga tinggi dibandingkan dengan yang konvensional atau konservatif seperti properti. Nah, properti dia tanam duit, barangnya masih ada, Pak, kelihatan. Nah, Pak Ahyar, tadi kendala makro ya, kendala besar yang masih dirasakan di Batam kan Undang-Undang Pokok Agraria itu. Ini penyelesaiannya ini tidak sederhana. Betul. Nah di samping itu apalagi Pak kira-kira yang saat ini masih menjadi hambatan properti itu? Jadi secara makro Pak, kita ini Batam memang free trade zone. Ya. Tapi pusat mungkin karena banyak juga penyalahgunaan fasilitas free trade zone itu, dari waktu ke waktu itu menambah aturan-aturan lain yang sebetulnya menghambat. Ya. Jadi free trade zone-nya seperti setengah hati gitu Pak. Contoh itu 3 tahun yang lalu Menteri Keuangan menerapkan aturan barang yang mulai $5 keluar dari Batam itu langsung dikena tax. Pada saat itu memang banyak sekali bisnis online
impor dari luar, Pak, sepatu, tas, segala macam ya. Barang-barang itu diselenggarakan oleh anak-anak muda, startup company gitu ya. Mereka pesen barang dari mana-mana seluruh dunia yang seumuran saya itu sebenarnya udah mulai nggak ngerti gitu, Pak. Itu gencar sekali di Batam, kemudian akhirnya jadi perhatian pusat dan itu ditetapkan pajak. Nah, itu contoh kecil, Pak ya. Contoh besarnya lagi adalah barang-barang kita ini tidak bisa dijual di luar Batam kecuali bayar pajak. Tapi barang-barang yang kita impor dari negara-negara APEC itu masuk Indonesia kan ada yang impornya 0 atau hampir ya murah sekali lah gitu. Tapi kalau barang Batam jualnya udah kena PPN, kena PPNBM gitu. Jadi agak lucu dan ironis, produk Batam yang bisa dijual di luar negeri, bisa ke Jepang, ke India, segala macam, tapi tidak bisa dijual di Indonesia. Jadi kita waktu itu minta tinjauan lah. Toh sama-sama kalau mau dihitung kan dari daerah non-pabean ke daerah pabean istilahnya, Pak. Jadi luar negeri itu kan non-pabean, begitu dia masuk Indonesia kan masuk pabean, jadi udah kenapa bagi Pak. Padahal kita punya hampir 300 juta pasar yang diperebutkan oleh industri-industri dunia. Kok iya Batam ini yang punya industri yang juga qualified ya, buktinya kita bisa ekspor gitu, tapi nggak boleh jual di Indonesia. Jadi yang contoh kecil tadi yang saya bilang itu yang eceran-eceran $5 sudah kena pajak, sekarang udah bubar semua, Pak. Nggak tahu mereka pindah kemana ya. Yang gede-gedenya itu seperti itu. Bahkan saya cerita nih, Bapak-Bapak. Shipyard di Batam itu, ya perusahaan galangan kapal, itu paling besar di Indonesia ada di Batam, paling banyak. Tapi kapal-kapal BUMN sendiri, kalau masuk ke Batam, tentu dia mau betulin plat, betulin onderdil mesin, segala macam, itu kan impor, Pak. Lebih murah impor daripada kalau kita masukin dari Jakarta. Gitu. Begitu kapalnya selesai diperbaiki atau dibuat, itu aturan bea cukainya muncul lagi. Periksa itemnya itu bisa ratusan, bisa lama, bisa mahal. Sehingga tidak menarik, Pak, untuk kapal-kapal dari Indonesia. Padahal potensi kita besar. Jadi kapal-kapal luar lah yang masuk ke sini. Tapi artinya kalau misalnya kayak BUMN itu kan bea cukai mau pungut pajak itu kan kantong kiri kantong kanan, Pak, sebenarnya. Ya, kapal angkatan laut, kapal pupuk Indonesia, di Batam. Begitu mereka keluar, waduh, kata orang Barat tuh panjang cari tonyo, Pak. Nah, jadi sebetulnya aturan-aturan begitu yang dari ke waktu kita suka bicara dengan pemerintah pusat, tapi lagi-lagi memang kita tidak menafikan aturan yang sudah ada itu banyak juga yang menyalahgunakan. Nah, kita suka minta ke pemerintah, ayo dong tindak. Jadi jangan di kelas itu anak baik-baik kena hukum gara-gara yang nakal-nakal kan? Nah, nakal-nakal keluarin dari kelas, berjemur di bawah matahari itu biar kapok gitu. Nah, yang mau belajar, yang mau berusaha dengan benar, nah itu dibina, dibantu gitu loh, Pak. Baik, Pak. Mungkin Bapak bisa bercerita tentang pengalaman di bisnis Bapak sendiri. Kita itu berbisnis itu awalnya malah bukan rumah subsidi, Pak. Karena berbeda dengan daerah lain di Batam, di Indonesia, itu anggota RE itu bisa 80% menggarap rumah-rumah subsidi dengan bantuan pemerintah. Tapi di Batam terbalik. Yang subsidi itu kira-kira 10-15%. Dan biasanya nempel dengan lahan atau kompleks yang non-subsidi atau komersial. Kenapa begitu? Ya karena Batam ini kan sama dengan tanah lain, diciptakan Tuhan sekali. Jadi luasannya nggak nambah kan, Pak.
Nah, disitulah hukum ekonomi. Kalau supply-nya berkurang, demand-nya tetap atau nambah, harganya naik. Jadi makin lama harga tanah naik dan sampai bisa tidak visible untuk kita bangun rumah subsidi. Padahal kebutuhannya itu tetap besar, Pak. Statistik bilang itu setiap 3 orang atau 4 orang bekerja di Batam itu untuk jadi kalau kira-kira 3 atau 4 orang kan berarti kira-kira 25% itu pekerja, Pak. Ya. Dan mereka itu sama dengan teori Maslow itu kira-kira 60% itu ada di level UMR. Walaupun UMR Batam kan tinggi ya, termasuk tinggi Indonesia. Sekarang kita 4,2 juta. Jadi saya melihat itu, kebetulan juga karena ditunjuk jadi ketua RE, jadi kayaknya kalau RE itu harus punya proyek yang rumah subsidi, Pak. Ya. Nah, disitulah kami mulai menggarap lahan yang ada ini untuk dibangun rumah subsidi. Dan senang sekali, Pak, ternyata untuk bikin rumah subsidi itu kepada pekerja-pekerja yang memang sangat senang bisa dapat rumah dan sangat senang bahwa pemerintah itu membantu mereka. Problem kita kan bunga kita tinggi, Pak. Ya. Sekarang pemerintah kan di atas 5% pemerintah bayarin untuk mereka. Sekarang memang bunga lagi murah ya, karena toh sebetulnya BI rate-nya kan cuma 2 atau 3%. Jadi itu pun KPR kita bisa sampai 10% sebetulnya. Dulu bisa 14%, Pak. Walaupun deposito cuma 6%. Jadi margin bank ini kemahalan. Itu Pak Yusuf Kala di salah satu acara kita di RE itu pernah marah-marah juga. Dia sambil nyindir gitu ya. Ini kok nggak ketemu-ketemu, cost of money kita kok tinggi sekali gitu. Sedangkan kalau di luar negeri, di Singapura, Malaysia, Thailand itu kan bunga KPR itu murah, Pak. Nah, cuma alasan bank kan selalu bahwa mereka hanya bisa dapat dana jangka pendek untuk membiayai jangka panjang. Gitu. Nah, tapi persyaratan pemerintah untuk bikin rumah subsidi ini, Pak, kan waduh banyak, Pak. Tiap tahun berubah. Udah banyak, tiap tahun berubah, Pak. Ya, karena teman-teman kita di PU Keuangan itu orang-orang pintar semua, Pak. Kenapa begitu? Karena dulu saya pikir saya kalau lulus sekolah dulu di Parahyangan, kalau saya daftar PU, kayaknya nggak keterima, Pak. Ya. Karena yang keterima itu yang top-top semua kan orang-orang pintar semua gitu kan. Ya. Nah, jadi tapi aturan mereka itu banyak yang tidak membumi. Karena pintar itu Pak Bambang. Kalau kita kan dari dulu memang mainnya di lapangan, di jalanan gitu ya. Padahal kalau pemerintah mau saja turun, ya 2 tahun lalu kita ada kasus, bukan kasus lah, karena sukses menerapkan aplikasi yang bisa memberikan informasi terkini malah. Hari ini ada berapa KPR subsidi di mana saja di Indonesia dan siapa orangnya, mana proyeknya, di blok berapa, sudah sampai sebegitu. Tapi kemudian maju lagi PU untuk bikin aplikasi baru namanya Sipetruk, pengawasan konstruksi. Tapi begitu langsung seolah-olah mindsetnya kami pengembang ini kontraktornya PU. Padahal tidak, Pak. Kami ini adalah pengembang. Namanya pengembang itu bukan hanya rumah, Pak Bambang. Dari mulai pembebasan, pembuatan jalan, masukin listrik, masukin air, belum lagi urusan AMDAL, segala macam lah. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kelihatannya Sipetruk itu ditinjau, jadi tidak bisa. Nah, ini saya mau sampaikan ini sebagai apa? Contoh bahwa aturan-aturan pemerintah ini, karena mereka berpikirnya, loh ini kan yang mensubsidi ini kan duit negara. Jadi kami mesti jaga betul ini duit negara. Mesti jatuh ke tangan orang yang benar, mesti produknya yang benar gitu. Tapi saya pikir cara seperti itu tidak membantu kami untuk menjalankan atau menyediakan rumah-rumah untuk saudara-saudara kita yang butuh rumah.
Dan masih banyak sekali Pak mereka yang butuh rumah. Kalau tidak dibantu dengan fasilitas, saya rasa mereka susah untuk bisa punya rumah. Paling untuk nyewa gitu. Nah, tapi justru itu Pak, untungnya sedikit, aturannya banyak, tapi begitu kita akad, ketemu teman-teman yang pekerja galangan kapal gitu Pak ya, aduh, senang sekali Pak lihat mereka Pak. Itu terbayar semua lah gitu. Walaupun keluar dari kantor notaris kita udah pusing lagi kan, hadapin harga naik. Ini harga kami Pak, harga 2019 Pak. Harga rumah subsidi kan ditetapkan maksimum oleh pemerintah. Itu harga 2019. Sampai hari ini belum keluar harga baru Pak. Tapi ya alhamdulillah kita semua masih dibekali kesehatan, bisa ketemu Pak Bambang yang punya perhatian sama industri kami, ya, itu terhibur. Jadi, jadi intinya adalah banyak sekali sebetulnya yang pemerintah bisa bikin untuk membantu lebih banyak orang lagi yang bisa punya rumah di Indonesia. Nah, baik Pak, tadi mengenai teori bahwa properti ini lokomotif perekonomian itu, apakah ini sudah mulai terjadi Pak? Sudah mulai terlihat? Karena kan sudah mulai bergerak lagi nih bisnis properti di Batam ini. Sudah Pak. Jadi kalau kita lihat, kebetulan di depan kantor saya ini jalan dari Batu Ampar ke daerah industri dan daerah-daerah perumahan, Pak. Waktu awal pandemi, Pak, nggak ada yang lewat. Sekarang ini saya senang kalau lihat trailer itu, bawa besi beton, bawa semen, bawa plat, itu karena jalannya lurus itu kedengeran, Pak, suaranya, Pak. Nah, ini sekarang udah rame. Dan toko-toko bangunan, supplier pasir, segala macam, sekarang sudah ready mix, sudah mulai agak sombong untuk mengirimkan ini Pak, bahan bangunan. Jadi kita kalau ngecor tuh bookingnya mesti 3-4 hari sebelumnya gitu. Nah ini kan salah satu indikator bahwa memang permintaan sudah tinggi. Dan kita itu dari dulu di Batam, berbeda mungkin dengan daerah lain, kalau dia sudah mulai konstruksi berarti memang pembelinya sudah ada. Nah, ini indikator. Yang secara makro itu tadi Pak, kalau yang angka pertumbuhan ekonomi kan itu BPS yang bikin, kemudian diumumkan oleh Bank Indonesia. Ya. Kemarin kita bikin pameran, sudah 2 tahun berhenti, dalam waktu seminggu sudah habis terjual, karena teman-teman juga sudah menantikan adanya cara untuk jualan, walaupun sekarang dengan Instagram, dengan Facebook, ya itu sudah ada. Tapi kalau orang beli rumah itu Pak, tetap dia mesti ketemu dengan developernya, mesti datang ke site, bahkan satu deret rumah, misalnya 20 rumah gitu. Dia punya subjektivitas sendiri, saya mau yang ini gitu. Untuk satu keputusan pun dia sudah mungkin datang ke 2-3 proyek Pak, dia nggak langsung datang gitu. Dan 80% keputusan pembelian rumah itu Pak oleh istri. Soalnya lebih lama di rumah. Di rumah. Dan selalu kalau suami udah suka dia nanti saya tanya istri gitu. Jadi orang Re itu sangat baik sekali Pak pada ibu-ibu Pak. Karena mereka they are the decision maker. Terakhir ini, tadi kan dikatakan ternyata banyak kendala ya, yang lebih banyak berkaitan dengan kebijakan atau aturan pemerintah. Lalu apa yang diharapkan oleh REI, oleh para pengembang ini
mengenai perbaikan atau perubahan-perubahan kebijakan atau aturan itu? Ini kita baru agak lega, Pak. Ya. Karena mulai Agustus tahun lalu, IMB itu dihapuskan, diganti dengan persetujuan bangunan gedung. Semua sistemnya online. Waktu sosialisasi, wah gampang sekali kita urusnya, Pak. Ya. Mungkin lebih sulit sedikit lah dibandingkan kalau kita beli tiket atau hotel dari Traveloka gitu ya. Ya. Tapi kenyataannya, Pak, sampai bulan lalu tidak ada satupun PBG yang bisa keluar. Ampun nggak, Pak? Jadi dulu IMB katanya menyulitkan, mahal segala macam. Ya. PBG ini lebih dahsyat lagi, Pak. Tak jalan, tak ada yang keluar. Ya. Mau kita sodok pakai cara apapun, tak keluar, Pak. Ya. PBG itu. Dan ternyata PBG ini, setelah kita punya PBG, kita nanti mesti punya sertifikat layak fungsi. Yang terjadi adalah software-nya tidak siap, SDM-nya apalagi, Pak. Ya. Lebih tidak siap lagi. Dan masing-masing daerah punya penafsiran sendiri bagaimana menjalankan PBG itu, Pak. Nah, jadi yang sama seperti si Petro, harusnya itu ada masa grace period untuk orang sama-sama mencoba. Kami pengusaha pasti ikut sama pemerintah, Pak. Pemerintah suruh kiri, kita kiri, suruh belok, kita belok, suruh lurus, kita lurus. Tapi kalau kita sudah mau jalan, sudah naik bus, saya bilang, kita kan pasti ikut pemerintah, busnya pemerintah gitu. Jangan kita sudah di dalam bus itu, busnya tak jalan, Pak. Nah, padahal kita punya kredit, punya janji kepada konsumen, mereka kan sudah bikin surat pesanan gitu ya. Nah, dulu kita urus IMB itu ya anggaplah 6 bulan lah, termasuk AMDAL segala macam ya, UKL, UPL. Tapi ini proses awalnya aja, gigi satunya nggak jalan gitu, karena masih ada ini segala macam. Nah ini kebetulan di Batam kemarin sudah mulai keluar, ada 11, itu pun karena ada surat kebijakan 4 menteri, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PU, satu lagi saya lupa Menteri siapa, yang memperbolehkan daerah yang belum siap dengan Perda tarif retribusi IMB boleh memakai Perda yang lama. Nah, ini saya yakin nih memang motornya Pak Tito, Pak Mendagri, karena sebelum keputusan Pak Menteri ini pun Pak Tito sudah keluarkan satu surat, tapi tidak jalan karena daerah nggak berani terusin. Nah ini banyak-banyak contoh sebetulnya, kalaupun bapak-bapak di pemerintah itu yang pinter-pinter itu punya konsep, niatnya saya percaya baik sekali untuk memperlancar. Ya waktu nyusun tuh kami diajak ngomong, karena kan yang melakukan kami, Pak. Kemudian kasihlah waktu untuk trial, supaya kelihatanlah bahwa di mana sangkutnya, di mana yang mesti diperbaiki, gitu kan. Sudah sama-sama running, ayo kita sama-sama terbang, gitu. Oke, baik Pak. Menarik sekali saya kira. Kita kan biasanya persoalan sudah kita ketahui, cuma menyelesaikannya yang masih membutuhkan banyak usaha, gitu. Ini tidak sama. Bapak sudah menguraikan titik-titik persoalannya. Sekarang tinggal menunggu yang membuat kebijakan ini mudah-mudahan bisa mengejar lebih cepat. Saya kira menarik Pak Ahyar Arfan, Ketua DPD khusus REI Batam, Real Estate Indonesia. Banyak sekali yang Bapak sampaikan. Kelihatannya tidak hanya masalah Batam, kecuali yang Batam itu yang tanah yang untuk orang asing itu kepemilikan untuk orang asing yang masih kendala Undang-Undang Pokok Agraria. Betul. Tapi yang lain adalah masalah di seluruh Indonesia. Betul. Kemudian ini sekaligus nanti juga menjadi kesepakatan bersama untuk mencari solusi. Ya. Saya kira terima kasih sekali. Terima kasih Pak Bambang Sudono, Pak Ahyar Arfan. Ya. Semoga segera pulih. Amin. Jalan kembali karena properti yang tumbuh
itu juga akan menjadi penghela pertumbuhan perekonomian. Betul. Sekali lagi sukses. Betul. Terima kasih, sukses juga untuk Pak Bambang. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya kepada kami-kami di industri properti. Ya. Dan sebetulnya masih berjuta-juta orang lagi di belakang kami yang pasti berterima kasih dengan usaha Bapak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.